Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul Janji Dara, di mana film ini sudah tayang pada tanggal 4 Juli 2024. Film yang disutradarai oleh Sentot Sadid. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata sang sutradara sendiri, Sentot Sadid, yang merupakan seorang yang memiliki kelebihan indera keenam ya. Dan diproduksi oleh Max Peter dan diperankan oleh Natasha Wilona sebagai Sharon, Emir Mahira sebagai Raihan, Fergie Brittany sebagai Dinda, dan Jenar Maisa Ayu sebagai Ibu Dinda. Dan masih banyak lagi pemainnya dan aktor-aktor aktris lainnya yang bakal berperan di film Janji Dara ini ya. Film yang terinspirasi dari kisah nyata dan pengalaman pribadi, serta dikemas menjadi sebuah film yang membuat setiap penonton tegang dan penasaran apa sebenarnya janji yang dibuat oleh Raihan kepada sosok hantu yang meneror keluarga mereka, serta mengancam keselamatan Sharon. Baiklah, tanpa lama-lama langsung kita masuk aja ke alur ceritanya. Janji Dara berfokuskan kepada pasangan muda yang bernama Raihan dan Sharon yang lagi berbahagia, namun kebahagiaan mereka berangsur pupus karena serangkaian gangguan makhluk halus yang lama-kelamaan malah menjadi ancaman dan teror yang sangat berbahaya bagi keluarga mereka. Cerita memperlihatkan Raihan dan Sharon adalah pasangan suami istri muda yang lagi berbahagia karena setelah setahun menikah, akhirnya sang istri Sharon positif hamil. Setelah melakukan tes pack di rumahnya, akan kebahagiaan yang didapat oleh Sharon ini, dia pun tidak memakannya sendirian. Dia pun langsung memberitahu kabar bahagia itu kepada suaminya, Raihan. Sebagai suami, tentunya Raihan yang mengetahui kehamilan istrinya itu sangat bahagia atas kabar yang diberikan oleh sang istri bahwa dia sedang hamil. Karena kehamilan Shaina ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh Raihan. Namun sayangnya, setelah kabar bahagia yang disampaikan oleh Shaina kepada Raihan menjadi ancaman dan mimpi buruk bagi Shaina, saat Shaina mulai diganggu oleh makhluk halus, bahkan gangguan yang datang lama-kelamaan menjadi teror yang sangat mengerikan dan membahayakan bagi Shaina dan calon anak Shaina. Saat itu kejadian aneh perlahan-lahan mulai dialami oleh Sharon, di mana Sharon melihat kereta bayi yang tiba-tiba jalan sendiri. Dan ada banyak kejadian aneh yang dialami oleh Sharon. Karena kejadian yang ia sering alami di rumah itu, Sharon pun membagikan ceritanya ini kepada sahabat dekatnya. Ia menceritakan apa yang dialaminya kepada Tias, teman sekantornya. Sharon yang sangat dekat dengan dirinya, Tias yang mendengar cerita dari Sharon merasa dan menduga bahwa di rumah Sharon itu ada makhluk halusnya. Pada saat itu, tanpa sepengetahuan sang suami Raihan, Sharon pun meminta bantuan kepada Om Kasman. Om Kasman merupakan orang pintar dan masih ada hubungan kerabat dengan sahabatnya Sharon, yaitu Tias. Sharon pun meminta bantuan Om Kasman untuk mengusir makhluk halus yang selama ini mengganggu dirinya. Saat itu terlihat Om Kasman telah berada di rumah Sharon dan meminta agar makhluk halus yang mengganggu Sharon untuk tidak mengganggu Sharon lagi. Namun sayangnya pada saat itu nasib berkata lain. Alih-alih ingin membantu Sharon dari ancaman makhluk goib, setelah pulang dari rumah Sharon, Om Kasman justru meninggal dunia. Sementara pada saat itu, teror yang dialami Sharon semakin menjadi-jadi, sampai teror itu mengancam keselamatan diri Sharon serta bayi yang dikandung dalam perut Sharon. Raihan yang pada saat itu baru mengetahui bahwa Sharon meminta bantuan orang pintar untuk mengusir makhluk tak kasat mata di rumahnya,
Rayhan merasa sangat kecewa dan kesal kepada Sharon karena apa yang dilakukan Sharon itu hanya memperumit masalah yang terjadi terhadap mereka. Ya, jelas saja dengan apa yang dilakukan Sharon pada saat itu meminta bantuan Om Kasman dan Om Kasman pun meninggal dunia. Justru setelah meminta bantuan kepada orang pintar itu, sosok yang mengintai mereka semakin marah dengan Sharon. Rayhan pun pada saat itu berkata, memanggil orang pintar itu artinya Sharon melawan dan menentang sosok makhluk halus itu. Di sisi lain, Rayhan juga diganggu dengan sesosok hantu anak perempuan yang pada saat itu berlari di belakang Rayhan dan mengganggu Rayhan. Sementara itu ada juga sosok hantu anak perempuan lainnya yang menahan kakinya Rayhan. Ia pun sambil memberikan isyarat jangan kepada Rayhan, seakan-akan sosok ini enggak mau melihat Rayhan kenapa-napa. Dan sosok anak kecil ini terlihat sangat ingin melindungi Rayhan dari ancaman makhluk halus dan teror bagi keluarga mereka. Pada saat itu bukan hanya sosok anak-anak saja yang berada di rumah Rayhan dan Sharon. Ada juga sosok hantu perempuan tua. Terlihat sosok ini sangat menyeramkan dengan luka di wajah. Bahkan saat berjalan ia menyeret kakinya. Terlihat kakinya mengalami luka parah dan banyak noda merah yang mengalir dari kaki sosok perempuan tua itu. Kembali kepada Rayhan, terlihat dari kecil ternyata memang Rayhan ini memiliki kemampuan spesial. Dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Namun kali ini kemampuan yang Rayhan miliki sedari kecil itu sama sekali tidak bisa ia pakai untuk melihat gangguan apa yang sebenarnya terjadi kepada Shaina dan dirinya juga. Dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan keluarganya. Setelah Rayhan mencari tahu dan berusaha, akhirnya Rayhan pun menemukan jawabannya. Gangguan yang datang kepada keluarganya selama ini bersumber pada kisah masa lalunya. Di mana saat itu, pada saat Rayhan masih kecil, ia pernah sangat akrab dengan saudara sepupunya yang bernama Dinda. Rayhan dan Dinda ini sama-sama memiliki kemampuan indera keenam. Mereka ini berdua sama-sama memiliki kemampuan spesial indera keenam untuk bisa melihat sosok-sosok goib. Saat mereka masih kecil, mereka pernah berjanji untuk saling melindungi satu sama lain dimanapun mereka berada. Mereka itu telah melakukan perjanjian itu sedari kecil. Mereka akan berjanji bahwa mereka akan saling melindungi dimanapun mereka berada. Apapun kejadiannya mereka harus saling sama-sama. Hanya saja pada saat itu maut memisahkan mereka berdua di dunia. Meskipun maut telah memisahkan mereka, tapi sebuah janji darah di masa kecil mereka masih berlaku dan harus ditepati. Dan ternyata makhluk halus yang selama ini mengganggu Sharon itu adalah Dinda. Dinda ini yang mengganggu Shaina selama ini. Maaf ya guys kalau aku salah-salah kata, sorry banget. Natasha Milona yang merupakan pemeran utama di film ini merasakan sangat excited karena film Janji Darah ini dibuat berdasarkan kisah nyata sang sutradara. Natasha Wilona pun menuturkan sesuatu yang berdasarkan kisah nyata itu membuat daya tarik tersendiri yang berbeda bagi dirinya untuk memerankan karakter Sharon di film Janji Darah ini. Sentot Said pun sebagai sang sutradara mengatakan film Janji Darah ini sebenarnya terinspirasi dari kisah yang dialami oleh dirinya sendiri, di mana Sentot sejak kecil sudah diberi kemampuan untuk bisa melihat makhluk halus. Sejak dari kecil ia diberikan kemampuan itu oleh Sang Maha Kuasa. Kebetulan juga salah satu dari saudara sepupunya juga bisa merasakan keberadaan makhluk halus. Sentot pun menambahkan, hanya saja untuk membuat sebuah cerita di film ini, kasusnya pun lebih dikembangkan dan didramatisir agar bisa menjadi tonton yang lebih menarik lagi.
sebagai aspek. Jadi meskipun cerita yang dituangkan di film ini berasal dari pengalaman pribadinya, tapi ada beberapa adegan yang dikembangkan lebih dramatis dan lebih mencekam lagi. Film ini tuh menurut aku sangat keren sekali karena film ini tuh menceritakan sebuah janji yang harus ditepati. Jadi misalnya diri kita itu memiliki janji kepada siapapun, harus kita tepati. Apalagi ini janji sejak kecil, janji darah yang dibuat mereka atas perjanjian unsur darah, penggabungan darah antara dua orang. Jadi janji ini tuh sangat sakral dan dia ingin menagih janji Rayhan kepada dirinya. Meskipun dia telah meninggal, Rayhan ini harus menepati janjinya. Dilihatkan juga di film ini Rayhan itu diganggu dan dia berusaha untuk berinteraksi dengan sosok dari Dinda ini. Apakah Rayhan dan Shaina mampu menghadapi sosok Dinda yang selama ini mengintai keluarga mereka dengan teror yang terjadi, dengan gangguan yang terjadi? Apakah mampu Rayhan melunasi janjinya kepada Dinda? Pokoknya untuk kalian jangan lupa nyaksikan langsung di bioskop film Janji Darah yang sudah tayang pada tanggal 4 Juli 2024. Film ini tuh banyak sekali adegan-adegan jump scare yang sangat menegangkan, sangat keren dan bagus untuk kalian saksikan langsung di bioskop. Film itu mengajarkan kita tentang unsur ikatan yang sangat kuat antara saudara, antara sepupu, dan antara keluarga. Buat kalian, jangan lupa berikan dukungan kepada saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar saya. Apa yang masih kurang dalam cara saya mereview sebuah film, apakah masih banyak yang kurang atau kan sudah maksimal? Karena jam terbang saya juga masih baru, masih harus belajar lagi tentang dunia pereviewan. Untuk kalian jangan lupa beri dukungan kepada saya supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang baik untuk saya bagikan kepada kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kalian semua. Pokoknya sehat selalu. Jangan lupa beri dukungan terbaik untuk saya. Saya akan kembali dengan review-review film terbaik lainnya. Untuk kalian semua yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalian terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.